Bisa Mbak Irma? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu kreatif yang selalu belajar dan selalu berbagi. Pada sore hari ini, di dalam seri Mengajar dengan Hati, kita kedatangan dua orang pembicara, dua orang narasumber. Satu orang pernah barangkali Bapak Ibu hadiri ya saat itu. Hari ini kita akan bertemu lagi dengan Mbak Amel. Nah, Mbak Amelnya sudah ada di sini belum ya? Mbak Amel? Selamat sore, Bunda Ati. Alhamdulillah, selamat sore. Kemudian pembicara yang kedua adalah Mbak Irma. Mbak Irma sudah ada ya? Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya cepat-cepat pembukaannya karena waktu kita hektik sekali ya, Bapak Ibu sekalian. Untuk setiap webinar kelas kreatif waktunya hanya 1,5 jam. Tapi kalau saya akan mengambil waktu 2 SKS saja, 100 menit ya, karena ada rinciannya nih. Kenapa 100 menit ya? Maka sebelum kita mulai, izinkan dulu saya untuk membacakan agenda kita di sore hari ini. Yang pertama adalah salam dan pengenalan kelas kreatif Indonesia. Kalau Bapak Ibu yang sudah biasa mengikuti webinar kelas kreatif, pasti sudah bosan ya mendengarkan pengenalan ini. Tapi ada beberapa Bapak Ibu yang barangkali baru bergabung dengan kelas kreatif Indonesia. Jadi kami ingin mengenalkan kepada Bapak Ibu apa kelas kreatif itu. Insya Allah hanya 5 menit ya. Setelah itu kita masuk ke presentasi yang pertama dari Mbak Amel, waktunya sekitar 30 menit. Setelah itu kita akan melakukan sesi foto bersama. Hanya dalam 2 menit saja. Jadi nanti ketika Mbak Amel sudah mendekati waktu akhir, segera nyalakan videonya ya Bapak Ibu supaya tidak membuang waktu untuk segera kita laksanakan foto bersama. Kemudian setelah itu kita masuk ke pemaparan yang kedua dari Mbak Irma. Waktunya juga sama, 30 menit. Kemudian setelah itu baru kita akan melaksanakan tanya jawab. Tanya jawab ini juga dilaksanakan dalam waktu kurang lebih 30 menit. Ada 2 mode yang bisa digunakan, yaitu bisa bertanya langsung dengan raise hand, kemudian juga bisa melakukan tanya jawab dengan chat ya, atau bertanya melalui chat. Nanti akan saya bacakan. Kemudian setelah itu kita penutup dan menentukan pemenang door prize ya, kurang lebih 3 menit. Jadi seluruhnya 100 menit. Makanya saya sebagai pembawa acara tidak akan panjang lebar untuk membuka acara kita karena waktunya sangat hektik ya. Bapak Ibu, kita masuk ke bagian pengenalan kakak. Izinkan saya untuk share screen. Bentar Bapak Ibu. Biasanya ini dibantu sama Pak Dadan ini untuk share screen. Bentar. Pak Dadan masih ada enggak ya? Perlu dibantu, Bun? Bentar Pak Dadan. Karena ini dari internet ya. Jadi suka susah ini sinyalnya. Kalau Pak Dadan bisa bantu Bunda, alhamdulillah. Oke. Saya share dari sini kalau mau. Boleh? Ya. Maaf ya Bapak Ibu. Ya. Kami, Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia, memiliki moto Connect, Learn, Share, Collaborate, Inspire, and Empower. Jadi ini adalah moto dari Kelas Kreatif Indonesia. Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia adalah sebuah personal learning community atau PLC. Anggota komunitas adalah para guru, para dosen, dan pemerhati pendidikan, di antaranya juga termasuk mahasiswa ya.
Pada tahun 2008, kelas kreatif ini masih bernama Education Development Project. Saat itu inisiatornya adalah Pak Dadan. Jadi Pak Dadan itu adalah foundernya dari kelas kreatif Indonesia. Pada tahun 2018 berubah menjadi kelas kreatif. Jadi namanya berubah menjadi kelas kreatif. Kemudian mulai tahun 2020 berubah menjadi Komunitas Pendidik Kelas Kreatif Indonesia. Visi dari komunitas ini adalah salah satunya menyediakan sebuah sarana pengembangan profesional secara informal, berbasis kolaborasi untuk edukator saling berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Diharapkan individu yang terlibat, Bapak Ibu ya, yang terlibat dalam kelas kreatif ini bisa menjadi lifelong learner yang melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset terhadap teori, strategi, dan metode pembelajaran yang kreatif, inovatif, juga interaktif. Mengimplementasikannya di kelas, dan tujuan akhirnya adalah menghasilkan sebuah kelas yang menginspirasi bagi siswa-siswinya. Nah, kelas kreatif Indonesia ini memiliki tim manajemen. Inilah tim manajemennya, terdiri dari 10 orang, 4 orang pria dan 6 orang wanita. Yang pertama adalah Pak Dadan sebagai foundernya, kemudian Ibu Tintin atau lebih dikenal dengan Bu Tina, kemudian saya sendiri, kemudian Ibu Nisa, lalu Pak Tris, Pak Belvin, Bu Isri, Bu Pipit, Bu Shay atau Bu Sherly, dan Pak Asep. Kegiatan dari kelas kreatif Indonesia diantaranya adalah kegiatan menulis. Ada kegiatan yang namanya micro writing, di mana para peserta mencoba untuk memberanikan diri menulis. Ya, ini adalah buku-buku yang diterbitkan oleh kelas kreatif Indonesia. Ya, jadi kita akan belajar menulis bersama, menulis kelompok. Kalau menulis bersama itu menulis keroyokan, untuk satu buku dikeroyok banyak orang, ada juga menulis bersama, mungkin terdiri dari 2-4 orang, dan menulis mandiri. Selanjutnya Pak Dadan, kegiatan yang lain dari kelas kreatif Indonesia adalah public speaking. Barangkali Bapak Ibu ada yang masuk ke grup public speaking ya Bapak Ibu. Ini adalah beberapa kegiatan yang pernah dilakukan oleh kelas kreatif Indonesia. Kegiatan public speaking seperti yang Bapak Ibu lihat flyernya. Selain kegiatan public speaking, ada juga kegiatan professional development. Ya, kegiatan professional development ini dilakukan oleh kelas kreatif bergantian ya dengan pelatihan-pelatihan yang lain atau tema-tema yang lain. Seperti Bapak Ibu bisa lihat di flyer ini, itu adalah kegiatan-kegiatan yang terkait dengan professional development yang dilaksanakan oleh kelas kreatif Indonesia. Kemudian ada yang disebut dengan partnership. Jadi kelas kreatif Indonesia bekerja sama dengan institusi yang lain ya sebagai partner. Di antaranya dengan British Council, kemudian the TBI, the British Institute, kemudian juga dengan Telkom University, kemudian juga dengan ISA seperti yang Bapak Ibu bisa lihat di flyer yang ada di layar. Kemudian selanjutnya selain kegiatan partnership, ada kegiatan yang lain ya, yaitu kegiatan yang berkaitan dengan anak-anak ya, kegiatan siswa. Jadi kelas kreatif Indonesia tidak saja menjangkau para guru, tapi juga para peserta didiknya. Ini adalah sebagian dari kegiatan kelas kreatif yang berkaitan dengan anak-anak. Selanjutnya Pak Dadan. Ya, kegiatan yang lain adalah kegiatan yang murni berbahasa Inggris. Jadi ada webinar-webinar yang bahasa pengantarnya menggunakan bahasa Inggris atau webinar berbahasa Inggris. Ini adalah beberapa kegiatan yang pernah kami lakukan sebelumnya, ya, di mana bahasa pengantarnya full English. Selanjutnya, kegiatan membuat media ajar visual. Jadi kelas kreatif ini memiliki banyak sekali kegiatan, ya. Ada kegiatan menulis, ada juga kegiatan membuat media, ya, media visual, ya. Kemudian kegiatan berikutnya yang akan dilaksanakan oleh kelas kreatif adalah Public Speaking Challenge, kemudian Public Speaking Conference, Micro Writing Project 2. Jadi Bapak Ibu yang ingin menjajal kemampuan menulisnya, mari bergabung di pelatihan Micro Writing Project 2. Jadi kita memaksakan diri kita untuk menulis dan insya Allah pasti bisa.
Kemudian kami juga akan melaksanakan beberapa seri dari Mengajar dengan Hati ya, yang ternyata animonya besar dari Bapak Ibu begitu. Seperti apa sih mengajar dengan hati itu? Ya, ini adalah hari ini adalah pertemuan yang kedua dari seri Mengajar dengan Hati. Selanjutnya Pak Dadan, nah di dalam kelas kreatif ada media partner namanya Kakak Edu Lead. Nah ini berbeda dengan kelas kreatif yang segala sesuatunya gratis ya. Kalau Kakak Edu ini kami menerima tawaran dari beberapa institusi yang menginginkan pelatihan secara intens ya. Jadi kami akan mendatangi ya secara luring kami bisa mendatangi institusi Bapak Ibu dan memberikan pelatihan. Ini ditangani oleh Kakak Edu Lead. Selanjutnya adalah door prize ya. Tadi saya sebutkan bahwa di penutup acara kita di sore ini ada door prize. Nah, door prize untuk kali ini adalah buku karena kami biasanya memberikan buku gitu ya, kecuali ada sponsor ya seperti printer Epson gitu ya. Kalau kelas kreatif sendiri biasanya menyajikan buku sebagai door prize karena untuk membangun kebiasaan kita membaca, kecintaan kita membaca. Dan kali ini bukunya adalah Quantum Teaching. Ditunggu ya, siapa kira-kira hari ini yang mendapatkan door prize-nya. Bapak Ibu sekalian, kelas kreatif ini mendapatkan dukungan ya dari Pak Dirjen ya. Ini adalah video sambutan dari Pak Dirjen, tapi karena waktunya tidak mencukupi ya, jadi nanti Bapak Ibu bisa melihat sendiri ya dari IG-nya kelas kreatif. Apa sih yang disampaikan oleh Pak Dirjen yang berkaitan dengan kelas kreatif? Yang pasti Pak Dirjen GTK ini sangat mendukung kelas kreatif di mana para anggotanya senang belajar dan senang berbagi. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kelas kreatif. Sekarang kita akan masuk ke acara berikutnya yaitu presentasi ya. Presentasi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Amel ya. Nah, barangkali Ibu Bapak ingin mengenal Mbak Amel teh siapa ya gitu ya. Nah, oke. Saya akan coba share screen untuk menunjukkan Mbak Amel ini siapa gitu ya. Bapak Ibu sudah lihat ya? Sudah kelihatan belum Bapak Ibu? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke. Mbak Amel ini nama lengkapnya adalah Amelia Hanifah Iswan. Mbak Amel ini masih muda tapi sangat energik dan banyak pengalamannya di dalam membimbing siswa ya. Karena Mbak Amel ini bekerja sebagai psikolog pendidikan ya. Jadi pas sekali dengan topik kita hari ini ya. Nah, ini adalah sedikit kurikulum vitae dari Mbak Amel ya, kalau dibacakan semua nanti habis waktunya ya. Jadi Mbak Amel ini S1-nya di jurusan psikologi UPH, kemudian S2-nya di psikologi pendidikan Universitas Indonesia, kemudian kegiatannya adalah sebagai asisten peneliti pengembangan alat tes kecerdasan UI, PhiSmart di tahun 2017 sampai 2018. Kemudian Mbak Amel juga merancang dan mempublikasikan program anti-bullying dalam jurnal perilaku teori dan terapan di tahun 2019. Kemudian menjadi seorang trainer Armada Hebat Inspiring jenjang SMP dan SMA, Kepala Operasional Balai Harmony Growth and Development Center, dan juga merupakan psikolog pendidikan seperti yang tadi saya sampaikan di Sekolah Quantum Inti Indonesia yang berada di daerah Cibubur. Nah, itu saja perkenalannya. Kalau ingin tahu lebih jauh, nanti bisa tanya-tanya ke Mbak Amel ya. So, kita akan sama-sama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Mbak Amel. Mbak Amel, silakan Mbak Amel. Baik, terima kasih Bunda Ati atas waktu dan kesempatannya. Oke, selamat sore Bapak Ibu semua, apa kabarnya? Insya Allah semuanya bisa hadir di sini. Oke, terima kasih. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Oke, insya Allah semua bisa hadir di sini dalam keadaan sehat dan bersemangat ya. Meskipun sore-sore, ini hari Rabu, hari kerja, tetapi alhamdulillah tidak ada yang namanya kebetulan. Kita hari ini dipertemukan di sini, sore hari ini di sesi 100 menit ini, insya Allah ya Bunda Ati.
mudah-mudahan kita bisa mendapatkan yang terbaik ya, manfaat yang banyak dari sini. Manfaatnya untuk apa? Untuk kita bagikan ke siswa kita, gitu ya. Mungkin sama seperti Bunda Ati, tanpa berlama-lama lagi untuk mempersingkat waktu ya, mari kita sama-sama mulai. Untuk sesi pertama itu akan dibawakan oleh saya. Saya akan share screen ya, Bapak dan Ibu. Mohon dicek apakah sudah muncul di layar, sebentar ya. Oke, apakah sudah muncul? Sudah ya? Sudah. Baik, terima kasih. Nah, sebelum mulai, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kita sama-sama meluruskan niat, pikiran, dan hati kita. Ya, untuk beberapa menit ke depan, kita fokus melihat, mengamati, mengambil informasi sebanyak-banyaknya dari kegiatan kita di sore hari ini ya. Sama-sama meniatkan diri, kita akan mendapatkan suatu ilmu, mungkin yang baru, mungkin yang sudah tahu, tapi kita akan sama-sama sharing di sore hari ini. Kemudian berikutnya, silahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mencatat, ya, sangat saya sarankan begitu ya. Silahkan bila ada informasi yang menarik atau dirasa, oh ini berguna untuk saya, silahkan dicatat. Untuk nantinya boleh silahkan di-share di Instagram Stories misalnya, atau ke teman-teman rekan sesama guru, karena tentu saja ilmu yang paling bermanfaat adalah yang kita bagikan kepada orang lain. Seperti itu ya. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya mulai sesi saya hari ini mengenai kiat membangun semangat belajar siswa. Oke, baik. Nanti bisa di-share materi saya ya. Oke, saya mulai. Apabila kita membicarakan tentang membangun semangat belajar siswa, saya rasa ini menjadi suatu isu yang ditemukan di setiap kelas. Apalagi kondisi pandemi seperti ini ya, ketika new normal, itu ada banyak adaptasi yang perlu istilahnya dilakukan oleh siswa, seperti itu. Yang sebelumnya full di rumah, sekarang mereka kembali ke sekolah. Tentunya pasti berbeda-beda nih kondisi emosinya. Dan pastinya di setiap kelas ada saja siswa yang tampaknya kurang bersemangat. Nah, boleh saya minta Bapak dan Ibu, memangnya siswa yang tidak semangat belajar itu seperti apa sih? Boleh diketik di kolom chat. Bagaimana sih kita tahu siswa ini tidak bersemangat belajar, motivasinya rendah tuh terlihatnya seperti apa perilakunya di kelas? Silakan ditulis di kolom chat. Melamun, oke. Tidur-tiduran, bahkan ketika gurunya sedang menjelaskan di depan kelas. Agak malas ya. Kemudian main-main dengan teman-temannya, padahal lagi dijelaskan di depan kelas. Terlihat dari gestur tubuh dan mata, ya. Walaupun gestur tubuhnya misalnya duduk sikapnya baik, tetapi matanya kemana-mana. Kita bisa lihat seperti kosong matanya, tidak memperhatikan. Banyak mengobrol, tidak bersemangat. Duduknya posisinya tidak nyaman, mungkin terlalu nyender, seperti itu ya. Apatis, tidak fokus, ketiduran, tidak mau menulis tugas, kepala di atas meja, malas belajar, menolak mengerjakan tugas, guru bertanya tidak direspon. Ketika ditanya ada pertanyaan, tidak ada yang angkat tangan, ada yang mau menjawab, tidak ada yang mau menjawab. Cuek, ya, mengantuk, tiduran, merespon dengan seadanya, dan lain sebagainya. Boleh sambil ditambahkan, silakan. Banyak sekali ciri-cirinya, kita bahkan satu kali lihat pun melirik sedikit, kita tahu siswa itu tidak bersemangat, seperti itu ya. Ada begitu banyak perilaku siswa yang menampakkan bahwa mereka sedang tidak berada dalam kondisi siap belajar. Ya, karena ketika kita mengatakan siswa tidak semangat, berarti dia belum siap menerima informasi yang masuk. Ya, kita akan lihat. Sebenarnya dari banyaknya perilaku ini yang beraneka ragam, penyebabnya juga banyak, Bapak Ibu. Kenapa kita perlu tahu apa penyebabnya siswa ini tidak termotivasi atau tidak semangat belajarnya? Karena untuk kita bisa menyelesaikan isu atau meningkatkan semangat siswa, itu kita perlu tahu dulu penyebabnya apa. Penyebab yang berbeda bisa menghasilkan solusi yang berbeda juga. Seperti itu.
Ya, oke, kita lihat satu persatu. Nih, bukan satu persatu ya, satu bongkahan langsung nih beberapa kalimat. Ini contoh-contoh penyebabnya. Dari yang paling sederhana nih Bapak Ibu. Kurang nutrisi, kurang tidur. Bisa jadi secara kecerdasan dia rata-rata begitu ya, mampu. Kemudian semangat belajarnya sebenarnya ada, tetapi semalam dia begadang. Dan dia paginya telat bangunnya, nutrisinya kurang. Dan bisa jadi memang pola hidupnya seperti ini. Nah, itu lebih gawat lagi ya. Sehingga kalau kurang nutrisi dan kurang tidur, istilahnya sumber daya atau apa istilahnya ya, bahan baku di dalam dirinya untuk dibakar sehingga kemudian anak itu bisa konsentrasi, fokus, melahap semua informasi yang diberikan, itu bahan bakunya juga tidak ada bahan dasarnya gitu. Ya. Yang berikutnya, siswa merasa bahwa belajar itu tidak penting. Oke, apalagi kalau sekarang siswa itu lebih kritis ya. Buat apa saya belajar misalnya ekonomi? Nanti saya tidak mau jadi sarjana ekonomi, nanti saya mau jadi desainer. Buat apa dong ekonomi itu kurang penting? Misalnya lagi belajar fisika, nanti saya mau jadi desainer kok tidak perlu belajar fisika, buat apa? Misalnya desainer baju gitu ya. Nah, jadi kita sebagai guru harus menjawab apa kalau anak-anak kemudian mengatakan hal itu. Ya, ini nanti di belakang ya semua jawaban-jawabannya. Untuk setiap permasalahan ini ada solusinya nanti di belakang. Kemudian materi bisa dilihat terlalu sulit atau mudah bagi siswa. Ekspektasi siswa terlalu tinggi, dia merasa dia harus dapat 9. Kemudian ketika ulangan, ternyata dia hanya dapat 6, sehingga dia, kejauhan, tidak mungkin saya bisa. Bisa juga kelelahan, atau mungkin memang ada ketidakmampuan dalam belajar ya, disabilitas. Atau ada beban pikiran lain yang tidak berkaitan dengan sekolah. Contohnya, kondisi di rumah sedang tidak baik. Orang tuanya sedang berantem misalnya. Atau misalnya pacarnya, sekarang kan remaja seperti itu ya, sedang berantem sama pacarnya, misalnya kebawa-bawa ke sekolah. Apalagi kalau misalnya pasangannya itu ada di dalam kelas, dia sengaja memperlihatkan dirinya tidak bersemangat gitu agar dihibur sama pasangannya. Seperti itu misalnya. Contoh lain, penyebab siswa tidak termotivasi belajar. Mereka punya pola pikir yang keliru. Memang aku nggak jago matematika, jadi mau belajar seperti apapun juga nggak bisa. Atau mereka punya keyakinan diri yang rendah. Memang aku tuh bodoh orangnya, jadi nggak bakalan ngerti materinya, apapun itu yang dikasih, aku nggak akan ngerti. Ini, terutama dua hal ini sangat bisa disebabkan oleh pola asuh dari rumah. Kita perlu cek dulu, seperti apa sih hubungan dia dengan orang tuanya. Apakah kata-kata ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh orang tuanya di rumah? Ya, jadi kita pun sebagai guru kan pasti sebagai orang tua juga ya, kita pun perlu berhati-hati nih. Kata-kata yang kita berikan sehari-hari pada anak itu akan menjadi suara dalam hati mereka, apalagi untuk anak-anak yang di bawah usia 7 tahun. Ya, ketika mereka berhadapan dengan suatu masalah di sekolah gitu ya, ingin menguasai suatu materi, ada perasaan ragu, mereka akan mulai apa istilahnya ya, terfikir, pasti akan muncul pikiran dari mereka hal-hal yang sering orang tuanya katakan. Jadi kita berhati-hati. Sebagai guru juga berhati-hati. Kita terkadang kalau lagi hilaf ya, membandingkan antara murid satu dengan murid yang lainnya. Kamu nih Joko tidak seperti Ani misalnya. Ani tuh pintar matematika, kamu nggak seperti Ani. Hati-hati. Karena itu akan menjadi suara yang mereka dengarkan di dalam dirinya. Ya. Nah, berikutnya, bisa juga ternyata lingkungan belajar yang kita ciptakan di kelas justru yang menjadi masalah, suatu hal yang perlu kita perbaiki. Bisa jadi sebenarnya anak ini punya kok motivasi dalam diri, tetapi lingkungan belajar yang kita ciptakan, budaya belajar di kelas, itu kurang bisa mendukung anak ini untuk berprestasi. Nanti kita akan cek seperti apa sih lingkungan belajar yang optimal untuk belajar. Dan yang kedua, jangan-jangan ternyata metode mengajar kitanya yang kurang menyenangkan. Seperti itu.
Karena mungkin ada kecenderungan ketika kita melihat seseorang anak kurang termotivasi, kita cenderung langsung istilahnya memberikan bebannya ke anak ini. Dianya yang tidak bersemangat, bukan sayanya. Gitu. Dianya yang tidak bersemangat, bukan saya yang perlu memperbaiki diri. Sekarang kita ubah mindset-nya. Kita ubah hal-hal yang bisa kita kendalikan. Yaitu ini salah satunya. Lingkungan belajar kita cek, budaya di kelas kita cek, metode mengajar kita perbaiki lagi apabila misalnya ada yang masih perlu bisa ditingkatkan. Oke. Ini adalah contoh-contoh teknik mengajar yang membuat siswa kehilangan semangat belajar. Ya, nih menarik nih. Silahkan Bapak Ibu kalau mau di-screenshot untuk di-share di Instagram boleh, silahkan. Untuk di-share di grup kelas boleh, silahkan. Nanti pun di akhir saya bagikan share materinya ya. Ini contoh-contohnya. Mari kita sama-sama cek apakah ada Bapak dan Ibu yang secara tidak sadar melakukan ini di kelas. Ya, aturan kelas tidak konsisten. Hari ini tidak apa-apa mengerjakan PR, tapi besok-besok diberikan hukuman misalnya. Hari ini tidak apa-apa ribut di kelas, tidak menghargai anak-anak yang sedang berbicara di depan kelas. Besoknya tiba-tiba tidak boleh, disetrap langsung misalnya ya. Cek. Dan juga cek apakah pendidikan kita fokusnya ke hasil. Apakah dalam keseharian guru fokusnya ke ayo harus dapat nilai 9, bukan ke usaha anak, ya. Kita harus fokus pada usahanya anak. Apabila hari ini dia dapat 5 dan besok dapat 6, itu perlu dipuji, dirayakan, diapresiasi. Berikutnya, apakah kompetisi di kelas itu tidak sehat? Jadi siswa dibiarkan mencontek. Guru curiga nih, sepertinya anak ini mencontek, tapi ya sudahlah, tidak apa-apa. Hal-hal seperti itu yang perlu kita waspadai ya, karena kita ingin mendidik karakter siswa. Kita ingin menumbuhkan semangat belajar siswa dari dalam dirinya, ya, bukan karena aturan yang kita berikan. Berikutnya, adakah sarkasme atau kata-kata merendahkan, kritik pedas dari guru? Hati-hati. Apakah kita memberikan materi di kelas, metodenya menghafal terus? Benar bahwa metode menghafal itu penting ya, terutama untuk perkalian atau geografi dan lain sebagainya, tetapi tentu perlu juga ada banyak yang, apa istilahnya ya, melibatkan HOTS, higher order thinking, jadi berpikir kritisnya siswa itu yang kita ujikan, kita lihat. Apakah metodenya ceramah satu arah? Apakah cara belajarnya dibatasi? Misalnya ada anak yang berkata, Miss, saya belum mengerti materi ini, boleh nggak saya cari di internet? Tidak, fokus dulu, hanya materi yang ada di buku. Tidak seperti itu, ya. Biar saja. Miss, saya lebih senang belajarnya mencari video. Nih saya ketemu video bagus, boleh nggak saya share dengan teman-teman? Tidak, pokoknya kita fokus ke yang ada di buku. Hati-hati. Ya. Kemudian juga cara mengajarnya itu jangan sampai hanya memfasilitasi 1 atau 2 kecerdasan. Gunakan semua tipe kecerdasan. Bisa dengan musik, dengan gambar-gambar, dengan gerak, dengan games-games. Itu akan lebih menarik untuk siswa. Dan yang terakhir, membatasi potensi siswa. Miss, saya sudah selesai. Oke, kalau gitu tunggu dulu, tunggu teman-teman yang lain. Apakah seperti itu? Lebih baik kalau, Miss, saya sudah selesai. Oke, kamu silahkan misalnya, boleh ambil HP-nya, googling, cari lagi informasi terkait ini. Setelah ini kamu share ke teman-teman. Gitu ya. Jadi kita selalu mencari celah. Bila siswa minta lebih, kita berikan. Oke. Nah, jadi ini kita perlu cek ya, bagaimana sih cara kita mengajar sehari-hari, apakah masih ada cara-cara ini. Nih. Ini yang perlu saya tekankan, apabila di dalam kelas guru terlalu mengendalikan atau kontrolnya terlalu tinggi di dalam kelas terkait cara belajarnya, siswa semua harus duduk rapi, semua memperhatikan. Tidak boleh bergerak sekalipun misalnya ya, itu bisa menyebabkan siswa jadi tidak penasaran. Mereka rasa ingin tahunya jadi menurun, berkurang. Semangat dari dalam dirinya untuk belajar berkurang. Karena mereka terbiasa sehari-hari hanya diminta untuk mengikuti instruksi dari guru. Ketika ada kreativitas yang ingin dilakukan, tidak boleh. Gitu. Jadi ini perlu hati-hati. Ya, nanti di belakang akan saya beritahu bagaimana caranya.
Nah, kemudian muncul pertanyaan ini, apa sih yang secara tidak sengaja saya lakukan di kelas untuk guru-guru ya, yang mungkin menurunkan semangat siswa? Oke. Atau apa sih yang bisa saya lakukan untuk meringankan trauma atau kesan negatif yang telah didapatkan siswa di masa lalu? Mungkin siswa dulunya guru matematikanya misalnya tegas, bukan tegas, galak misalnya ya, rajin menghukum. Nah, dia trauma, ada kesan negatif. Kemudian ketika sekarang matematikanya diajarkan oleh kita, apa sih yang bisa kita lakukan untuk merubah mindset itu? Oke. Jadi bola panasnya bukan kita lemparkan ke siswa karena mereka tidak bersemangat, tapi kita ambil dan kita ubah situasi kita. Seperti itu ya. Apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini dia. Ini mohon maaf kalau saya terlalu cepat menjelaskannya, mohon diberitahu ya, karena saya mengejar waktu juga ini. Oke, Ya, ini nggak apa-apa, Mbak Amel. baik, siap Bunda, terima kasih. Oke, ini langsung saja, kalau tadi sudah tahu penyebabnya, kemudian fokusnya kita ubah menjadi lihat apa yang bisa kita ubah di kelas, ini merupakan kiat-kiat untuk membangun semangat belajar siswa ya. Ada begitu banyak, kalau mungkin nanti dari Mbak Irma, dari narasumber kedua akan lebih fokus apa yang guru bisa lakukan di kelas ya. Kalau saya dilihat dari perspektif psikologi pendidikan, jadi secara umum, secara utuh, di sini saya kupasnya, seperti itu. Nah, ada begitu banyak kiat-kiat atau tips dan triknya, saya golongkan atau kategorikan ke dalam 4 hal. Yang pertama, mental gurunya dulu kita siapkan. Bangun mental siap mengajar guru. Untuk Bapak Ibu yang mungkin di seri Mengajar dengan Hati sebelumnya pernah bertemu dengan saya ya, karena saya yang mengisi, ini saya membahas tentang ini, bangun mental siap mengajar guru dan siap belajar siswa. Ya, jadi nanti saya akan menjelaskannya sekilas saja, karena kalau penasaran bisa dicek di YouTube yang sebelumnya ya Bunda Ati ya, bisa dilihat di situ. Iya, betul. Ya, yang berikutnya setelah gurunya siap mengajar, anak-anaknya siap belajar, kita sebagai guru rancang pembelajaran yang menyenangkan. Seperti itu ya. Seperti apa sih pembelajaran yang menyenangkan? Nanti di belakang. Setelah itu, tidak kalah penting, ini ya bisa dibilang ini yang paling penting, bangun budaya belajarnya. Budaya belajar yang optimal di dalam kelas. Karena ternyata tidak hanya kita rancang fun learning saja, tapi budaya belajarnya juga perlu kita pastikan itu positif untuk siswa. Oke, ini secara umum kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita bangun mental siap mengajar guru. Ini saya ambil slide yang kemarin ya. Jadi guru itu perlu pertama mengetahui dulu konsep dirinya. Ya, ini kalau kita kupas bisa jadi pembahasan satu sesi sendiri ya tentang konsep diri. Gitu. Jadi guru perlu cari tahu dulu untuk apa sih saya mengajar, saya memandang diri saya itu orang yang seperti apa, apakah saya sabar, saya selalu positif, selalu optimis, saya berani untuk mencoba hal-hal baru ketika mengajar dan lain sebagainya. Pastikan dulu pandangan guru terhadap dirinya, cara pandangnya itu sudah positif ya, karena dengan begitu kita bisa membawa energi yang positif pada siswa ketika di kelas, dan itu sangat penting, apalagi siswa SMP dan SMA. Oke, berikutnya memenuhi kebutuhan fisik gurunya dulu, pola hidupnya dibenahi agar energinya banyak seperti itu ya. Melakukan refreshing secara berkala ya, menemukan dorongan dari dalam diri untuk mengajar. Oke. Nah, ketika di dalam kelas kita lihat perlu tenangkan diri dulu dari emosi negatif, mengucapkan niat dan berdoa. Ya. Ketika ini sudah dilakukan, mental siap mengajarnya sudah kuat. Oke, ini sekilas saja ya. Kalau sudah oke dari gurunya, baru kemudian kita ajak siswanya, bangun mental siap belajarnya. Yang pertama ini sangat sederhana tapi sangat penting ya. Nutrisi harian, selalu ingatkan aja, walaupun itu sebenarnya peran orang tua di rumah, tidak apa-apa. Kemudian, nah ini, kita terkadang itu cenderung fokusnya hanya ketika mengajar saja, bagaimana cara mengajar yang baik dan lain sebagainya. Kita lupa bahwa trust siswa itu perlu diambil dulu.
Siswa perlu yakin dulu bahwa kita orang yang tepat untuk dia berikan seluruh hatinya dan energinya di kelas saat itu, ya. Siswa perlu trust dulu dengan kita. Jadi hubungan sosial ini perlu kita jalin dulu. Caranya bagaimana? Setiap pagi guru-guru bisa standby dulu di kelas misalnya lebih awal untuk berbincang dulu dengan siswa. Apa kabarnya hari ini? Kemudian misalnya ada siswa yang kurang bersemangat, bisa dihampiri, ajak bicara aja. Sudah sarapan belum tadi? Oh gitu. Kemudian cari tahu apa yang disukai oleh siswa ini, hobinya misalnya, apa hal-hal yang senang dia lakukan di rumah. Itu kan biasanya teramati ya, apalagi kalau Bapak Ibu adalah wali kelasnya. Gitu. Angkat topik itu. Seperti itu ya. Oke. Nah, yang berikutnya, bantu penuhi kebutuhan. Lagi ya Mbak Amel. Siap, Bunda. Terima kasih ya. Bantu penuhi kebutuhan emosi siswa. Ini bisa dengan coaching. Apa itu? Itu butuh satu sesi sendiri lagi. Tapi kita ajak ngobrol siswa ya, agar dia merasa dirinya diperhatikan. Bantu siswa untuk menentukan dan mencapai goals-nya. Misalnya, saya ingin matematika saya naik nilainya naik 1 aja dari 6 jadi 7. Itu akan membuat mereka memiliki tujuan yang lebih realistis ya. Jadi kita bantu untuk mencapainya juga. Ajak siswa menerapkan growth mindset bahwa kalau kita memberikan usaha dengan strategi yang tepat, semua hal itu bisa menjadi lebih baik, kemampuan kita bisa lebih meningkat lagi. Ini juga perlu satu sesi sendiri. Wah, banyak banget ya. Berikutnya, setelah itu barulah kita bisa merancang pembelajaran yang menyenangkan. Ini adalah cara-caranya. Ya, siswa harus selalu tahu manfaatnya apa buat mereka. Oke, mungkin ilmu ekonomi tidak akan mereka bawa sampai nanti lulus misalnya. Tetapi selalu ingatkan, kita itu belajar sebenarnya berbagai variasi pelajaran untuk melatih otak. Karena kalau otak kita tidak digunakan, nantinya ketika kita kuliah, jadinya istilahnya lemot, kemudian diberikan informasi apa kita kurang bisa mudeng dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya intinya itu mengasah otak seperti itu dan menumbuhkan karakter yang baik sebenarnya itu ya. Ini kita harus cek apakah materi kita sudah menumbuhkan rasa keingintahuan siswa, memunculkan emosi ya, menyenangkan. Pembelajaran menyenangkan itu makanya kenapa lebih bisa diingat oleh siswa. Ya, kemudian harus fun learning dalam arti banyak media yang kita gunakan, metodenya beragam. Dan nih yang penting, yang paling bawah, berikan ruang untuk siswa mengambil kendali dan mengambil keputusan. Sesederhana, gimana nih penerangannya, sudah oke atau belum? Kalian inginnya seperti apa? Audionya bagaimana? Mau dikencangkan lagi atau dikurangkan? Oke, sebelum belajar ingin apa? Apakah ingin gerak-gerak dulu, ingin kuis dulu, atau apa? Jadi berikan kendali kepada mereka. Oke, kita hari ini mau belajar tentang Gunung Merapi. Kalian perlu tahu ada berapa jenis, misalnya Gunung Merapi di Indonesia ada berapa banyak, caranya seperti apa, silahkan terserah. Mau ceritakan di depan kelas boleh, mau membuat poster boleh, mau misalnya diketik boleh, jadi dibebaskan. Pada akhirnya kan tujuannya juga bisa terpenuhi. Ya, feedback secara konsisten. Nah, ini juga yang paling penting. Bangun budaya belajar yang optimal. Ya, kita sadari ekspektasi diri kita sebagai guru, kadang-kadang kitanya sendiri justru yang cenderung memberikan banyak informasi dan materi ke siswa yang sudah cerdas. Yang kurang termotivasi malah kita kasihnya sedikit karena kita pikir dia juga tidak akan bisa mempelajari semuanya. Hati-hati ya. Kemudian rayakan setiap pencapaian. Jadi ini penting juga ya. Apabila dia hanya naik 1 nilainya, yang tadi dari 4 ke 5, itu juga kita puji ya. Kemudian bangun lingkungan yang suportif, lingkungan yang kalau anak berbuat kesalahan itu tidak perlu diangkat dan dibahas seperti apa ya, sesuatu banget gitu. Tidak perlu seperti itu. Lingkungannya santai saja. Jadi tidak apa-apa kalau anak berbuat kesalahan karena kita sedang dalam proses belajar. Sehingga anak juga nyaman untuk angkat tangan dan menjawab pertanyaan. Ya, kemudian yang terakhir, amati budaya belajar guru lain. Nah, ini juga penting. Sangat baik apabila di sekolah kita memiliki guru model. Dalam arti kita bisa cek nih, guru lain seperti apa sih belajarnya? Karena terkadang kita terkejut. Anak-anak yang kita kira
motivasinya rendah, ternyata di kelas lain dia sangat menggebu-gebu. Itu ada yang seperti itu. Jadi ternyata dari cara kita, dari cara kita mengajarnya, itu yang perlu dicek lagi. Seperti itu, kurang lebih kiat membangun semangat belajar siswa dalam 4 poin ya. Ini quotes terakhir dari saya. Tugas guru adalah menjadi learning catalyst, seseorang yang menyulutkan api semangat belajar, bukan orang yang memberikan informasi saat siswa sudah memerhatikan ya. Jadi kesadaran belajar siswa itu yang perlu kita bangun, kita munculkan dan kita pertahankan bahwa siswa ini semangat, senang, sadar bahwa belajar itu penting. Karena begitu mereka selesai sekolah, selesai kuliah, mereka akan kerja dan di situ juga belajar. Sampai lanjut usia juga perlu belajar tentang hal-hal dalam hidup gitu. Jadi itu yang perlu kita tumbuhkan untuk anak-anak. Seperti itu kurang lebih dari saya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak dan Ibu yang sudah hadir hari ini. Terima kasih. Terima kasih sekali Mbak Amel, luar biasa ya. Kita belajar banyak ya hari ini, terutama tadi tuh, betul. Kadang-kadang kita sendiri sebagai guru itu selalu menginginkan langsung menjawab gitu ketika ada siswa yang bertanya. Harusnya kita tuh memercikan gitu ya, Mbak betul ya. sekali. Jadi learning catalyst gitu ya. Jadi kita yang menjadi penyulut api semangat mereka belajar. Betul sekali Bunda. Benar seperti Mbak Amel bilang tadi, kita nanti akan makanya ada berseri Mbak Amel. Nanti pertemuan berikutnya mungkin kita tentang konsep diri. Ya. Seri berikutnya tentang coaching. Banyak sekali ya ternyata seri mengajar dengan hati ini diskusinya. Jadi Bapak Ibu, kita tunggu ya seri berikutnya. Sekali lagi terima kasih ya Mbak Amel. Terima kasih juga Bunda Ati. Ditunggu, pasti pertanyaannya banyak nih. Ya, Bapak Ibu, kita akan langsung ke pembicara yang kedua, yaitu Mbak Irma ya. Nah, untuk mengenal siapa Mbak Irma ini, yuk kita lihat dulu sebentar ya, ininya, profilnya. Sebentar, ini kok nggak jalan ya? Maaf ya. Ini masih ada yang admit gitu, padahal Mbak Amel udah selesai ya, jadi nggak kebagian nih yang baru gabung nih Mbak Amel, nggak kebagian sesinya Mbak Amel, masih ada yang minta di admit gitu. Ya, Bapak Ibu, pembicara kita berikutnya adalah Mbak Irma Angela Sukma, AMD, SIP, SPD. Ya. Mbak Irma ini pertama kali mengikuti pendidikan Diploma 3 di Sastra Inggris Unpad. Oleh sebab itu, maka gelarnya AMD. Lalu setelah itu, Mbak Irma melanjutkan S1-nya mengambil jurusan Hubungan Internasional di Unpad. Tetapi nampaknya panggilan untuk menjadi seorang pendidik itu lebih kuat gitu. Sehingga walaupun lulusan dari hubungan internasional, Mbak Irma memilih untuk menjadi pendidik gitu ya, sehingga Mbak Irma mengambil lagi pendidikan S1 gitu di ambilnya jurusan pendidikan anak usia dini dari Universitas Terbuka. Nah, Mbak Irma ini adalah seorang educator at Bandung Independent School, atau dulu, zaman dulu mungkin ya, kalau yang seangkatan dengan saya itu taunya Bandung International School. Nah, ini sekarang menjadi Bandung Independent. Ya, betul. Dari 2004 sampai sekarang. Kemudian Mbak Irma juga merupakan founder at Jets Learning Support dari mulai tahun 2021. Oke, Mbak Irma, silahkan waktu Bunda berikan seluruhnya untuk Mbak Irma dalam 30 menit. Silakan. Baik, terima kasih Bunda Ati. Saya coba share screen dulu ya. Mangga, mangga. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang teknologi itu dia membantu, tapi kadang-kadang dia juga suka bikin kita gitu ya. Sebentar.
Ya, Bapak Ibu sambil menunggu, tadi kan di awal Bunda bilang dari setelah Mbak Amel presentasi kita akan foto bersama. Tetapi ketika melihat masih banyak nampaknya yang masih mau gabung gitu ya, masih terus saja ini ada yang minta diadmit. Jadi akhirnya saya putuskan nanti saja setelah Mbak Irma menyampaikan materinya ya, kita foto bersamanya. Jadi bisa semua tampil gitu. Tadi karena pada saat Mbak Amel presentasi itu jumlahnya di bawah 100, 101 mungkin ya terakhir. Sekarang sudah 107 gitu Mbak Amel. Sambil menunggu Bapak Ibu boleh mulai memberikan pertanyaan di chat ya. Oke, sudah ada belum? Sudah keluar? On the way nampaknya Mbak Irma. Sudah, sekarang sudah. Sudah, oke, alhamdulillah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan dulu ya ke Mbak Amel ya, karena landasan berpikirnya itu sebetulnya mempermudah tugas saya ya sebetulnya itu ke depannya. Sama-sama gitu, membantu Mbak Irma. Iya betul, nuhun Mbak Amel. Karena kenapa kita penting memiliki kerangka berpikir supaya kita punya dasar, ya. Jadi ketika kita mengaplikasikan sesuatu itu tidak acak-acakan. Jadi penting sekali ya. Nah kebetulan nanti bersama saya akan mengajak Bapak dan Ibu lebih kepada aplikasinya ya. Nanti prakteknya seperti apa sih di dalam kelas gitu ya. Tapi kita sudah punya base dari Mbak Amel tadi gitu ya. Jadi kita tinggal follow up aja dari situ gitu ya. Nah, ini sebelum saya mulai ini saya mau tes animo, boleh ya? Bapak Ibu? Boleh dong. Boleh. Ini kan jam-jamnya jam-jam istirahat ya sebetulnya ya. Ya, betul ya. Biasanya level fokusnya udah di bawah 50% ya. Ya. Ada yang habis kerja, ada yang habis ngajar gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini saya mau tanya ke Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu masih semangat hadir di webinar ini? Ayo Bapak Ibu silakan direspon di chat box. Boleh share animonya? 1-2 suara. Jadi saya tahu nih Bapak Ibu semangat beneran ini. Di chat box atau langsung berbicara Mbak Irma? Boleh, pengennya ada yang shout 1 atau 2 ya Bun ya. Shout katanya, silakan di unmute. Boleh siapa saja. Mbak Irma. Nih, kenapa nih Bapak Ibu masih semangat, udah capek ya? Saya yakin ini jam-jam istirahat ini. Betul ya, ada yang udah ngantuk, ada yang udah capek gitu ya. Tapi kok masih semangat hadir di sini, ikut Zoom Meet ini gitu ya, harus ngedengerin gitu. Kok masih semangat? Atau jangan-jangan nih ada yang sama Bunda Ati nih, kalau yang ikut webinar ini nanti dikirimin sate marangi ke rumah, ada nggak yang gitu? Ini Mbak Dian, silakan Mbak Dian Desianti, ayo. Oke, Mbak Dian, kenapa kok masih semangat nih Mbak? Kenapa? Iya, assalamualaikum, selamat sore Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Iya Ibu, masih semangat dalam mengikuti setiap event-event pembelajaran seperti ini karena menurut saya belajar itu tidak mengenal batasan waktu, tenaga, dan pikiran. Belajar itu intinya tidak mengenal lelah ya Mbak Dian. Ya, karena semakin kita menggali ilmu, sumber pengetahuan, ternyata kita semakin menyadari bahwa kapasitas ilmu kita itu ternyata masih sangat kurang dan kurang. Itu Ibu, Bapak Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Dian. Ada lagi nggak nih, kenapa Bapak Ibu nih masih semangat? Berarti kalau Mbak Dian semangatnya karena pengen dapat ilmu ya, memang idealnya seperti itu ya. Saya coba. Ada janji-janji dikirim sate marangi ya Mbak Dian ya. Udah nggak ada juga Bunda Ati janji dikirim sate marangi ya. Saya coba Mbak dari Riau. Oh, ada dari Riau. Ya, mantap. Terima kasih waktunya. Salam kenal, saya Enol dari Bengkalis. Jadi saya senang sekali bersyukur karena bisa mengikuti webinar ini ya. Jadi motivasi saya adalah
Saya memang menghadapi masalah ya ketika anak-anak tidak termotivasi belajar ya. Jadi saya ingin ada perubahan di kelas saya dan perubahan pada motivasi belajar siswa saya. Mudah-mudahan setelah mengikuti webinar ini. Baik, terima kasih Bu Nur. Ya, berarti memang semangatnya karena pengen dapat sesuatu ya, insya Allah dari sharing kali ini begitu ya. Terima kasih sharingnya Ibu Dian sama Ibu Nur. Betul. Nah, ketika kita berbicara semangat, Ibu Bapak, itu Bapak, Ibu Dian dan Ibu Nur sedang sebetulnya berbicara motivasi ya. Ya. Nah, Ya, jadi benar, ada motivasi menghadiri webinar ini gitu. Itulah yang mendorong kita yang sekarang hadir di sharing session ini untuk hadir, untuk belajar, itu ya. Jadi ada motivasi. Nah, motivasi ini dia generator utama. Nah, kenapa saya bilang generator utama? Karena ketika kita ini kan si topiknya kita lagi bicara menumbuhkan semangat belajar siswa ya, Bapak Ibu. Nah, tapi sebetulnya semangat belajar siswa itu dia hanya sebagai side effect. Jadi efek samping hasil dari. Nah, si generator utamanya itu motivasi. Seperti yang Ibu Dian dan Ibu Nur sampaikan. Jadi motivasinya saya ingin dapat ilmu. Saya ingin punya sesuatu yang saya bawa nanti ke kelas saya. Seperti itu. Jadi ini saya semangat hadir hari ini gitu. Mungkin dari sebelumnya udah pasang nih alarm gitu ya. Udah alarm nih nanti jam 15.30 ada kelas kreatif seperti itu. Ya, karena semangat. Nah, oh maaf saya nggak aktifin videonya. Hampura, ya Allah saya nggak cabur dari tadi. Terima kasih yang ngingetin. Oke, sudah ada kan? Videonya Sudah, belum Mbak Irma. jalan. Atos. Ya. Udah ada. Ya, oke. Terima kasih remindernya Bapak Ibu. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, kembali lagi ke motivasi sebagai generator utama. Nah, kenapa kita bilang dia sebagai generator utama? Nah, coba kita lihat di sini ya. Ketika kita bicara motivasi, itu pasti dasarnya itu ada motif. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, motif itu apa sih? Motif itu biasanya dia alasan kita melakukan sesuatu atau dorongan kita mengerjakan sesuatu ya. Nah, ketika seseorang memiliki motif, itu mempengaruhi banyak sekali hal. Nah, seperti apa misalnya cara berpikir? Nah, ini kita kasih contoh ya. Kita kasih contoh. Misalnya nih, ini contohnya agak-agak lucu nih. Maling ya, misalnya Bapak Ibu ya. Bukan saya ngajarin dari maling nggak ya. Maling. Nih, ketika maling atau pencuri punya motif, dia pasti punya cara berpikir kan? Kan kita suka dengar tuh di berita, motifnya mencuri adalah gitu. Ingin mendapatkan barang dari seseorang, seperti itu. Nah, ketika dia punya motif, dia berpikir kan, si calon pencuri ini, dia berpikir. Tapi dia berpikirnya dengan cara yang negatif. Seperti itu, tapi dia akan memiliki dan terdorong untuk memiliki cara berpikir. Nah, bagaimana nih ngedapetin suatu barang yang aku inginkan? Seperti itu, atau memenuhi keinginannya. Itu motif yang mendorong kepada cara berpikir yang negatif. Nah, lalu misalnya lagi, ketika dia punya motif, dia akan cari peluang atau kesempatan. Nih, kapan ya enaknya nih ya? Aku maling ya, masuk ke rumah orang nih malam kayaknya ya, orang pada tidur gitu. Dia akan cari peluang. Nah, terus apa lagi, dia akan mikir metodenya. Tekniknya nanti seperti apa ya? Mau ngebobol kah? Mau masuk dari dalam atap kah? Gitu. Ya, dia akan berpikir metode dari motif tadi. Lalu apalagi misalnya dia akan mikir strategi. Ini strateginya gimana? Misalnya malingnya ada 2 nih. Kamu nanti nungguin ya di pintu depan ya. Kalau ada orang datang, kamu kasih tahu ya, aku dari pintu belakang. Gitu. Dia atur strategi. Nah, jadi motif ini generator utama itu kita pilihnya contoh yang agak-agak negatif. Coba kita cari yang positif sekarang ya. Misalnya seseorang yang ingin berangkat ke luar negeri, misalnya katakanlah untuk bersekolah.
Itu positif ya. Nah, motif yang dia miliki itu akan mendorong cara dia berpikir secara positif. Ada dorongan di dalam dirinya untuk berpikir secara positif. Lalu dia akan cari peluang atau kesempatan. Nah, misalnya seperti apa? Misalnya saya mau ke luar negerinya, sekolahnya saya pakai beasiswa, saya cari beasiswa, atau saya pakai dana sendiri ya, gitu ya. Nah, jadi dia akan mencari peluang. Nah, lalu apalagi strategi, dia akan mengatur strategi. Nah, misalnya ada yang bekerja misalnya, tapi tetap ingin melanjutkan sekolah. Ini gimana ya? Aku bisa tetap berangkat memenuhi cita-citaku untuk sekolah ke luar negeri, tapi aku tetap pengen dapat meneruskan apa yang aku lakukan sekarang, misalnya seperti itu. Ya, lalu apa lagi? Dia akan semangat berusaha, Bapak Ibu. Ya, motif itu menjadi generator dia untuk semangat, gitu. Nah, lalu apa? Dia akan mencari kreativitas. Kreativitasnya timbul nanti. Misalnya, dia nggak dapat nih misalnya mau keluar negerinya lewat jalur beasiswa misalnya. Lalu dia berpikir gimana? Dia pasti pengen tetap memenuhi cita-citanya. Dia akan berpikir kreatif. Bisa nggak ya aku coba jalur prestasi dari misalnya bidang seni kesukaan aku. Aku misalnya ikut lomba yang hadiahnya aku bisa disekolahin ke luar negeri, misalnya seperti itu. Ya, jadi semuanya itu dipicunya oleh motif atau motivasi tadi. Jadi sebetulnya semangat, kembali lagi ke semangat belajar siswa itu hanya side effect gitu ya. Jadi sama seperti tadi Bu Dian dan Bu Nur bilang, saya pengen dapat ilmu, saya pengen bawa sesuatu dari sini, itu motivasi yang mendorong Bapak dan Ibu ada di sini hari ini. Seperti itu. Maaf Bu Irma, bisa unmute lagi. Lagi, sorry. Slide-nya bisa diperbesar katanya Mbak Irma. Layarnya sebentar ya, sebentar saya ini. Sudah saya share Bun, apakah terlihat? Share-nya dari kelas Oh, kreatif. ada kan ya di share ya? Iya. Ada? Oke. Sudah. Saya cancel dulu yang dari sini ya. Oke. Ke slide berikutnya Pak Dadan. Oke. Nah, ada nggak sih Bapak Ibu ketika seseorang sudah punya motivasi ya, sudah punya cita-cita, alasan untuk melakukan sesuatu, tiba-tiba hilang atau tiba-tiba menurun? Sering ya terjadi ya. Nah, apalagi sekarang nih sejak cara belajar daring ya, kalau nggak salah ya, anak-anak saya sering dengerin komplain juga ya gitu. Kok anak-anak jadi menurun semangat belajarnya gitu ya? Kok yang tadinya semangat kok jadi berkurang gitu? Kok jadi jarang daring, jarang hadir seperti itu ya? Nah, itu artinya ada kemungkinan seseorang yang tadinya punya motivasi tinggi akan terkena atau terjadi demotivasi. Nah, apa sih demotivasi itu? Itu ketika tidak adanya dorongan untuk berusaha mengubah situasi. Jadi merasa stagnan, statis aja dalam suatu aktivitas. Dan yang parahnya dia nggak mau enggan berubah ke arah yang lebih baik. Seperti itu ya. Jadi itu mungkin saja terjadi ya Bapak Ibu. Nah, lalu kalau pada siswa, apa sih penyebab utamanya penurunan motivasi atau hilangnya motivasi? Nah, ada beberapa penyebab utama Bapak dan Ibu ya. Kalau nggak salah tadi sempat disebutkan juga di sesi pertama oleh Mbak Amel ya. Nah, ini juga ada beberapa penyebab demotivasi pada siswa. Yang pertama, rendahnya atau lemahnya kelekatan positif siswa dengan guru. Nah, ini kadang-kadang kita sering dengar ya Bapak Ibu, atau kita pernah ngalamin sendirilah zaman kita sekolah ya. Aku nggak mau masuk kelas itu, aku nggak suka sama bapaknya galak, sering ya, atau pernah ya? Ya. Nah, ya itu karena tidak adanya kelekatan positif. Artinya guru tidak berusaha membangun kelekatan positif, dekat dengan anak didik,
Jadi hanya sebatas datang, saya ngajar, pulang. Tapi sebatas itu saja, tidak ada yang dibangun. Jadi tidak ada ikatan interpersonal dengan siswa. Itu sayang sekali sebetulnya ya, dan itu menyebabkan demotivasi pada siswa. Seperti itu. Nah, itu salah satu penyebabnya. Lalu berikutnya, adanya persepsi terhadap relevansi tugas atau pekerjaan sekolah. Ini seperti apa nih misalnya bentuknya? Jadi anak tuh tidak merasa membuat koneksi dengan tugas yang diberikan. Jadi guru hanya sekedar memberikan tugas tanpa peduli dengan konektivitas anak dengan tugas tersebut. Gitu. Jadi anak merasa, buat apa sih ngerjain tugas ini? Aku nggak paham, aku nggak ngerti buat apa gitu. Tujuannya buat apa? Jadi menurun motivasinya. Seperti itu ya. Nah, lalu ada lagi penyebab berikutnya itu disebut learned helplessness katanya. Itu ketidakberdayaan yang diajarkan. Nah, apakah itu? Itu kondisi saat seseorang tidak bisa mengendalikan situasi stres secara berulang dan dia memilih pasrah ketika situasi serupa itu terjadi berulang-ulang. Seperti apa contohnya? Misalnya korban bullying. Ya, lalu ada lagi korban pelecehan seksual misalnya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, lalu ada lagi korban kekerasan. Jadi dia sudah stuck di situasi itu. Dia merasa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mengubah situasi itu. Udah hopeless. Ya, sudah merasa tidak berdaya. Nah, itu berkemungkinan besar menurunkan motivasi siswa. Ya. Nah, lalu apa lagi? Ada juga nih antipati etnisitas. Kedengarannya kok hari gini masih ada antipati etnisitas, tapi bisa saja terjadi ketika seseorang memiliki antipati, ya, apatis terhadap satu etnis. Pernah saya sebetulnya saya boleh sharing ya, ini satu pengalaman ketika menghadiri suatu workshop. Nah, di workshop itu kebetulan yang hadir banyak sekali dari beberapa negara. Kebetulan yang presenting pembicaranya adalah dari Asia, kebetulan ya Bapak Ibu. Nah, ketika kita berada di dalam ruangan gitu ya, terasa sekali dari beberapa partisipan yang tidak terlalu antusias ya, bahkan terkesan underestimate atau merendahkan ya. Dan pada penghujung hari itu cenderung merusak mood workshop pada hari itu gitu. Jadi itu mungkin saja terjadi dan itu juga bisa menurunkan motivasi. Nah, lalu apalagi adanya persepsi terhadap ancaman. Ini bisa bentuknya imajinasi ataupun nyata. Misalnya gini, anak punya pikiran nih kalau aku ke sekolah nih, aku takut di jalan nanti ada ancaman atau ada sesuatu yang bisa membahayakan. Itu bentuknya imajinasi ya. Nah, apalagi yang nyata. Itu bisa menurunkan semangat anak, motivasi anak. Ya, minimal dia nggak mau berangkat ke sekolah, aku takut, aku nggak mau. Gitu ya. Jadi menurunlah si semangat belajarnya, motivasinya. Lalu berikutnya lagi ada anomali, ada gangguan ya di sistem kerja otak ya. Kadang-kadang ada beberapa siswa yang memiliki itu ya. Misalnya yang disleksia atau ada gangguan emosi, atau sulit berkonsentrasi atau siswa-siswa yang disebut ada yang ADHD ya, ADHD. Nah, memang kadang-kadang agak tricky juga, tapi bisa jadi juga itu mengganggu dan menurunkan motivasi pada siswa. Lalu yang terakhir, penggunaan obat-obatan atau narkotika. Nah, itu jelas sekali ya. Termasuk di dalamnya juga anak-anak siswa yang dalam penanganan medis yang harus mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Ada kan ya obat-obatan yang memiliki kadar misalnya kadar apanya yang bikin ngantuk gitu kan atau bikin lemas. Jadi itu otomatis secara langsung berpengaruh terhadap motivasi siswa. Seperti itu ya. Nah, lalu kita ke slide berikutnya. Oke. Nah, saya janjinya di awal ini sesinya sesi aplikatif ya. Tapi nggak apa-apa ya, saya sentuh sedikit karena nanti juga akan membantu kita menghubungkan, membuat konektivitas
Kenapa sih kita melakukan apa yang kita lakukan? Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, ketika kita berbicara tentang motivasi, itu kita idealnya pengennya kan itu datang dari dalam diri kita sendiri ya, atau datang dari dalam diri siswa sendiri ya, secara intrinsik gitu ya. Itu idealnya gitu. Tapi kan kita perlu juga melihat apakah semua anak seperti itu? Apakah semua anak, semua siswa pada setiap usia atau level atau kelas seperti itu? Bisa nggak kita ngomong ke anak kelas 1 SD misalnya, oh kamu nih mau coba semangat belajarnya gitu kan? Itu, oh, kamu tahu nggak Abraham Lincoln itu gitu? Nggak mungkin juga kan? Nggak masuk. Nah, berarti kita perlu memperhatikan tahapan perkembangan anak gitu, terutama yang erat kaitannya dengan motivasi dan erat dengan perkembangan moral gitu ya. Jadi motivasi itu secara idealnya kalau dia datang dari dalam dirinya itu dekat sekali dengan perkembangan moral. Nah, ketika kita berbicara perkembangan moral, ini yang saya ambil kebetulan perkembangan moralnya kok Bapak Ibu udah di luar kepala nih kayaknya ya, udah tahu, udah sering sekali melihat ini gitu ya. Nah, cuma saya hadirkan kali ini untuk mengingatkan kita gitu ya, sebelum nanti kita masuk ke aplikatifnya gitu. Jadi kita punya kerangka, punya dasar, kita paham kenapa kita melakukan yang kita lakukan. Seperti itu ya. Jadi ketika kita lihat tahapan perkembangan moral, jadi ada step-stepnya gitu ya. Jadi sama ketika kita berbicara motivasi, itu juga ada step-stepnya. Penting kita perhatikan seperti itu ya. Oke, slide berikutnya. Boleh Pak Dadan? Oke. Nah, sekarang kita berbicara caranya nih, cara membangun motivasinya. Ingat ya, tadi motivasi itu generator yang menghasilkan semangat siswa dan lain-lainnya sebetulnya ya, tapi karena kali ini kita membahas semangat, ini beberapa caranya membangun motivasi. Nah, satu itu kita bisa pakai rewards atau hadiah. Nah, mungkin Bapak Ibu pasti nih ada yang setuju, ada yang enggak, dan yakinlah sampai hari ini pun dari zaman dulu ya dalam dunia pendidikan rewards itu selalu ada pro dan kontra, selalu ada yang setuju dan tidak setuju atau memikirnya baik dan buruk gitu ya. Tapi sebetulnya daripada kita bilang dia baik dan buruk, mungkin kita bisa mengacu kepada apakah efeknya lebih baik atau lebih buruk. Kenapa? Karena ketika kita berbicara rewards, karena kita lagi membahas cara membangun, bisa nggak dia membangun motivasi? Jawabannya bisa, gitu ya. Sering terjadi, misalnya ke anak kita aja. Kamu kalau rajin belajar nanti mama kasih sepeda misalnya. Kalau rapot kamu bagus, papa ajak liburan. Itu rewards kan, hadiah kan. Nah, berhasil nggak? Berhasil, bisa diberlakukan. Membangun motivasi nggak? Iya, anak jadi semangat belajar, gitu kan? Nah, cuma yang penting kita perhatikan adalah berapa besar kita menginginkan motivasi ini bertahan. Biasanya rewards itu dia bertahannya untuk tujuan jangka pendek saja. Itu. Jadi kalau kita ingin membangun anak memiliki motivasi dalam jangka panjang, rewards bukan jawabannya. Dia hanya bertahan untuk tujuan jangka pendek, membangun motivasi dalam jangka pendek. Ya, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Lalu apalagi? Mbak Irma, 5 menit lagi ya. Ya. Oh, 5 menit. Oke, Bun. Oke. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu kedua, cara membangunnya saya lihat, saya tiru. Bapak Ibu, pernah nggak kita menyadari betapa besar kekuatan kita sebagai pendidik, sebagai guru dalam membangun motivasi siswa-siswi kita? Itu kekuatannya besar sekali ya. Nah, anak-anak itu melihat kita sebagai pendidik. Kalau kita semangat, biasanya menular ke anak-anak. Kalau kitanya sebaliknya, itu juga pasti menular ke anak-anak. Jadi pastikan kita duluan ya, yang semangatnya, jadi kita menularkan kepada anak-anak kecintaan kepada belajar, gitu ya. Nah, lalu ada lagi kata-kata yang positif atau pujian, tadi sempat disebutkan oleh Mbak Amel juga di awal ya, tidak ada salahnya tuh kita
memuji ketika anak mencapai satu capaian tertentu. Ya, jangan pelit untuk memuji gitu ya. Bisa berupa lisan atau tulisan. Kadang-kadang ada juga yang lewat penghargaan. Itu sangat membantu memotivasi anak. Nah, lalu berikutnya lagi, kisah-kisah inspiratif nih Bapak Ibu bisa jadi motivator yang kuat sekali untuk anak-anak. Pernah nggak Bapak Ibu share satu kisah tertentu dari orang-orang sukses misalnya, orang-orang yang besar gitu ya, yang sudah terkenal, perjalanan hidup mereka untuk mencapai tujuan mereka gitu ya. Nah, itu bisa dipakai untuk memotivasi anak ya. Nanti mereka akan membuat koneksi. Oh, kalau aku pengen berhasil, berarti aku harus begini. Seperti itu ya. Banyak ya cerita, misalnya cerita Pak Habibie, cerita yang dari kita ya, banyak sekali. Lalu ada juga caranya berikan strong end goal. Ya, jadi anak harus paham ini tujuan melakukan sesuatu itu apa, gitu ya. Lalu berikan contoh prosesnya. Jadi jangan nih ada tugas kamu kerjakan terus udah dilepas. Anak tuh nggak paham ini harus diapain, tujuan akhirnya apa, gitu ya. Kita bantu mereka ya. Nah, lalu ada lagi apa? Ini yang penting, prompt feedback, umpan balik ya Bapak Ibu. Dan berikanlah umpan balik ini secara langsung atau segera. Gitu. Kenapa penting? Supaya anak tahu nih, habis ini nih dia udah nggak tahu misalnya ya, habis ini aku mau ngapain. Ketika berikan feedback, dia tahu aku harus kemana lagi. Dia nggak lost, nggak nyasar gitu. Dan dia tahu bahwa kita memperhatikan. Jadi nggak dilepas begitu saja, gitu ya. Lalu yang terakhir itu ada one-on-one approach, ya, pendekatan interpersonal. Ini karena waktunya udah hampir habis nih, kayaknya tadinya saya mau bagi cerita yang mungkin bisa diaplikasikan ya tentang one-on-one approach. Kebetulan saya juga pernah mengalami dan itu efektif sekali, kuat sekali, dan berlangsung lama. Bahkan sampai hari ini pun saya masih ingat guru saya dulu melakukan one-on-one approach untuk membangun motivasi saya ketika masih sebagai siswa, gitu ya. Tapi kayaknya nggak cukup lagi waktunya. Oke, boleh share berikutnya Pak Dadan? Oke, nah yang berikutnya ini ada beberapa tips untuk mengubah kondisi stagnan pada siswa ya. Udah stuck, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Udah bingung dia. Nah, satu, kita eliminasi semua hal yang menjadi ancaman bagi siswa. Itu bisa melalui diskusi grup kecil, atau kita melakukan survei kelas tanpa nama ya, untuk menjaga privasi dan rasa aman anak-anak. Tentang misalnya gini, menurut kamu sekolah itu kenapa sih nyaman, yang membuat sekolah nyaman tuh apa gitu ya. Jadi anak-anak bisa lebih aman, merasa nyaman dan aman untuk curhat, katakanlah seperti mengungkapkan apa isi hatinya gitu ya. Lalu berikutnya, rancang capaian harian dengan menyertakan pilihan-pilihan siswa. Misalnya kita siapkan topik, dikasih teaser ya, dikasih stimulan, bisa dengan gambar, bisa dengan video untuk merangsang cara berpikir anak. Jadi anak-anak tuh seneng, dan berikutnya juga mereka bisa membuat koneksi dengan pembelajaran yang mau atau konten yang mau kita kasih ke mereka gitu ya. Lalu berikutnya, berikanlah pengaruh positif, bisa bentuknya afirmasi gitu ya, pujian atau penghargaan gitu ya. Lalu dorong juga tuh kerja sama tim gitu ya, kolaborasi, ajarkan anak berkolaborasi. Lalu boleh juga tuh di sekitar kelas pasang poster-poster yang menampilkan kata-kata positif yang membangun gitu ya. Nah, itu setiap hari dilihat tuh sama anak gitu kan. Nanti lama-lama akan terngiang di pikiran mereka gitu ya. Lalu berikutnya, jangan lupa Bapak Ibu perhatikan juga emosi anak-anak gitu ya. Anak-anak kan ada sedihnya, ada capeknya, ada pundungnya, moody juga kadang-kadang gitu ya. Nah, kita perlu juga memperhatikan emosi mereka. Lalu kita ajarkan juga cara mereka memanage emosi mereka. Jadi kalau yang lagi marah juga terlalu meledak-ledak gitu, yang sedih juga nggak keterusan gitu ya. Jadi perhatikan juga emosi mereka. Nah, berikutnya tentu saja kita siapkan kurikulum yang relevan gitu ya. Konten-kontennya relevan itu dengan usia anak gitu ya, durasi waktunya berapa lama nih, jangan juga kelamaan atau terlalu singkat. Anak-anak baru kerja tiba-tiba anak-anak kumpulin ya gitu, udah stres duluan anak-anaknya ya gitu ya. Lalu dengan usia gitu ya, konten-konten yang diberikan gitu. Dan yang terakhir, jangan lupa tadi
Nah, berikanlah feedback gitu ya. Jangan pelit kita ngasih feedback, jangan nunggu terlalu lama. Biasanya kalau terlalu lama, anak-anak cenderung lupa, kitanya juga lupa gitu ya. Nah, oke. Oh, oke. Ini yang terakhir ya, saya suka sekali quote ini, sebetulnya untuk mengingatkan saya ya secara pribadi, untuk menyadari betapa besar sebetulnya kekuatan atau potensi yang dimiliki oleh seorang pendidik atau guru terhadap anak didik mereka, gitu ya, terutama untuk menjadi motivator dalam membangun semangat mereka untuk mencapai cita-cita. Ya, kita perlu menyadari itu bahwa kita tuh punya potensi yang besar. Orang tuh ngundang motivator ya, Bapak Ibu, mahal-mahal bayarnya untuk membangun semangat ya. Nah, apakah kita perlu mengundang motivator ke kelas atau ke sekolah untuk anak-anak? Ya boleh-boleh aja ya, tapi kenapa kita tidak menjadi motivator untuk mereka? Karena kita punya potensi yang begitu kuat untuk menjadi motivator yang sebetulnya akan mereka ingat sampai nanti gitu ya. Nah, apapun yang kita sampaikan mereka itu akan bertahan sampai nanti, sampai tua mungkin gitu ya. Karena seperti saya bilang tadi, saya aja masih ingat guru saya memberikan motivasi untuk saya, dan saya udah seumur ini gitu ya. Nah, itu sangat berarti sekali. Seperti itu ya. Jadi ini mah dari Brad Henry ya, a good teacher can inspire hope, ignite the imagination, and instill a love of learning. Seorang pendidik yang baik mampu menumbuhkan harapan, memantik imajinasi, dan menanamkan kecintaan belajar. Gitu ya. Mudah-mudahan kita semua, Bapak Ibu juga, bisa sama-sama ya kita ya menjadi motivator yang terbaik, terhebat untuk anak didik kita. Oke, demikian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bunda Ati ya. Terima kasih sekali Mbak Irma. Wah, luar biasa. Kadang-kadang memang kita tuh kalau ada siswa yang tidak punya semangat, itu kita menyalahkan mereka. Padahal barangkali kita juga ikut andil ya di dalamnya. Jadi kita harus belajar mengenal diri kita sendiri. Siapa tahu penyebabnya adalah kita sendiri gitu ya, Mbak Irma. Betul. Luar biasa. Ini ada yang mengatakan, aduh kok katanya waktunya sebentar, padahal materinya menarik sekali ini. Nah, kalau di kelas kreatif memang kita tidak lama-lama ya. Nah, kalau lama kan Ibu Bawa nanti bosan. Kan kita berseri, oleh sebab itu ikutilah terus seri belajar, seri mengajar dengan hati ya. Jadi bisa update terus gitu ya. Nanti kita ketemu lagi dengan Mbak Amel, ketemu lagi dengan Mbak Irma gitu ya. Bapak Ibu silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita sesi foto dulu sebentar sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Bu Nisa bisa tolong Bunda, Bu Nisa? Ya Bunda, oke. Ya, Untuk Bapak sementara, oke, ini ada 4 slide. Oke, saya tunggu silahkan Bapak Ibu untuk mempersiapkan diri kalau mau difoto. Saya mulai dari slide pertama ya Bunda ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, saya sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oh, sebentar. Oke, nggak apa-apa, Pak. Oh, bentar. Ada yang chat. Oke, biar nggak ketutupan chatnya. Oke, 1, 2, 3. Oke, saya ke slide 2. Bentar ya, Bapak Ibu di slide 2. 1, 2. Oke. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi, boleh sambil smile. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. Slide ketiga sudah, Bu. Oh, sudah? Oke. Ya, oke. Jadi saya nggak perlu slide PowerPoint ya, Pak ya? Oke. Ya. Ya, Bunda, silahkan. Masih mute, Bunda Ati? Bunda mute. Ya, tiba waktunya untuk tanya jawab dan berdiskusi. Tapi sekarang untuk yang pertama, yang angkat tangan dulu saja ya, Mbak Amel, Mbak Irma, biar kita mendengar suaranya. Boleh, siap Bunda. Mangga. Bu Ainul itu sudah duluan nih, angkat tangan. Silakan Bu Ainul. Terima kasih waktunya. Salam kenal, saya Ainul dari Riau.
Saya ingin menanyakan, mungkin tadi materinya Mbak Irma ya. Nah, Tadi beliau, ya saya penasaran nih, tadi beliau ada kisah kayaknya, one of one approach ya. Jadi Oh. bisa dipaparkan sejenak apa kisahnya ya. Saya penasaran gitu kan. Katanya sampai sekarang masih melekat di hati beliau gitu ya. Saya ingin tahu ya, mudah-mudahan nanti jadi inspirasi bagi saya. Terima Ya, kasih. ya durasinya nggak cukup. Singkat aja Bu, in brief. Oke, enggak Please kalau tadi ya katanya. boleh kalau bisa mau share. Oke. Oke, jadi zaman dulu ya Ibu ya, zaman saya masih SMA sebetulnya ya. Tinggal lihat ini. Nah, kebetulan qadarullah ya, waktu SMA kan zaman dulu ya ada penjurusan ketika kelas 3 ya, 3 SMU ya. Nggak tahu kalau sekarang ya, kalau zaman saya dulu itu ada penjurusan ketika anak-anak naik ke kelas 3 SMA ya. Nah, kebetulan sekolah saya itu ada 3 jurusan gitu ya. Nah, kebetulan saya tuh seneng bahasa gitu ya. Nah, jadi kebetulan memang ada juga kelas bahasa. Nah, dan saya pengennya ke kelas itu, tapi orang tua pengennya saya ke kelas 2-3 ya, IPA dan IPS lalu bahasa gitu ya. Nah, lalu orang tua pengennya saya masuk kelas IPA gitu ya, dengan berbagai pertimbangan gitu ya. Dan saya ikuti itu. Nah, cuma ketika berjalan itu passion saya masih ada di kelas bahasa. Saya senangnya di situ. Nah, tiba-tiba suatu hari saya coba ikut lomba ya Bapak Ibu, saya ikut lomba menulis waktu itu karena passionnya ada di situ. Saya ikut lomba menulis, alhamdulillah waktu itu diganjar juara kedua ya. Kalau tulisan saya kebetulan lucunya tuh memang ceritanya tuh cerita lucu gitu, memang karangan itu karangan lucu, menulis karangan lucu. Nah, lalu setelah itu beberapa hari kemudian guru yang di kelas eksak ya, di kelas saya berada, memanggil saya. Nah, jadi sebetulnya di kelas yang saya masuk itu, pilihan orang tua itu, gitu, saya tuh mau nggak mau. Jadi motivasi saya menurun, gitu ya. Saya bisa menjalaninya, tapi menurun motivasinya. Jadi saya nggak struggle. Saya nggak struggle di kelas itu, karena bukan passion saya. Gitu ya. Nah, ketika guru saya memanggil, beliau katakan gini, Irma katanya gitu ya, saya lihat kamu punya kemampuan menulis, kamu bisa menulis, kamu mau nggak coba ikut lomba karya ilmiah? Ibu bisa bayangkan ya, jomplang ya dari menulis karya indah gitu ya dengan menulis karya ilmiah gitu ya. Pada saat itu yang saya rasakan adalah gitu, kok guru saya milih saya? Saya padahal tidak punya motivasi di kelas yang beliau ampuh, gitu ya. Tapi dari situ saya merasa termotivasi. Motivasi saya, semangat belajar saya bangkit, gitu ya. Dan apa yang terjadi setelah? Tentu saja saya tidak ikut karya ilmiah itu, ya. Tapi di kelas saya mulai menata diri saya gitu ya, motivasi saya bangkit, semangat belajar saya bangkit. Mungkin guru itu juga bisa melihat ya, guru saya itu bisa melihat ini anak mungkin mampu, tapi kok nggak ada motivasi, kok nggak ada semangat gitu ya, sebetulnya mampu. Nah, dari situ mulailah saya menata sampai akhirnya saya bisa melampaui dan menyelesaikan kelas yang tadinya bukan passion saya itu gitu ya. Dan alhamdulillah saya tidak pernah menyesal gitu ya Bu ya, sampai hari ini pun gitu. Memang bagian dari perjalanannya, dan saya merasa bersyukur bertemu dengan guru yang betul-betul concern, memperhatikan gitu. Seperti itu Ibu ya, itu pengalaman pribadi. Nah, saya ingat sampai hari ini gitu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Sekarang kita ke pertanyaan yang ada di chat ya. Ini ada beberapa orang mempertanyakan tentang siswa yang broken home atau korban bullying. Jadi, katanya sulit sekali pendekatan terhadap siswa-siswa seperti ini. Ini bagaimana nih tanggapannya Mbak Amel? Pada siswa yang broken home dan korban bullying. Ini bagaimana untuk mendekati mereka? Mungkin ada tips Mbak Amel? Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Ini dari Pak Endang ya.
dan Bu Dina juga. Iya. Oke, kalau untuk siswa yang broken home dan siswa korban bullying itu kita mundur dulu sebenarnya gitu. Jadi bukan kita berharap mereka semangat belajar dulu ya. Saya rasa di sini Bapak dan Ibu guru juga setuju gitu. Tapi kita cek dulu anaknya ini sudah merasa aman belum? Anaknya ini sudah merasa nyaman belum dengan lingkungan sekolahnya, seperti itu. Nah, sebagai guru apa yang bisa dilakukan? Karena sebenarnya kalau dalam kasus ini agak kompleks ya, dalam arti sekolah perlu berkoordinasi dengan orang tuanya, mungkin ada psikolog sekolahnya atau guru BK di situ, wali kelasnya perlu dirangkul, kemudian guru-guru mata pelajarannya semua perlu tahu tentang isu anak siswa ini, seperti itu. Tapi yang bisa guru kelas lakukan adalah jadi teman dulu untuk anak ini, begitu. Jadi ngobrol santai dulu, kemudian sempatkan untuk mencegat anak ini tapi seolah terlihat natural ya, seolah alami gitu. Misalnya dia pulang sekolah di koridor, kita pura-pura sedang ada di koridor yang sama, sehingga kita bisa menyapa, bertanya, oh mau kemana? Oh langsung pulang, oke hati-hati di jalan ya, begitu. Pastikan intensitas kita bertemu dengan anak ini tuh tinggi, gitu, sering ketemu, sehingga anak ini lama-lama familiar dong dengan kita. Dan ingat, ketika kita menghampiri siswa ini, pastikan kalau kitanya emosinya sedang positif. Karena anak-anak yang korban bullying dan broken home itu biasanya mereka lebih sensitif terhadap hal-hal yang terjadi di sekitarnya. Mereka bisa merasakan kalau orang ini sepertinya mandang saya agak bagaimana gitu ya. Atau misalnya ada persepsi apa tentang saya, mereka merasakan. Jadi seperti itu, pertama kita jadi temannya dulu. Baru dari situ kita bisa kemudian ajak mereka untuk mulai fokus di kelas dan lain sebagainya. Tapi ingat untuk anak-anak ini yang penting adalah mereka sejahtera dulu ya, well-being-nya itu kita selamatkan dulu. Jadi sebenarnya prestasi akademik itu nomor sekian untuk mereka. Begitu. Seperti itu kalau dari saya. Terima kasih Mbak Amel jawabannya. Ya, jadi harus melihat ke belakang dulu ya. Jadi tidak langsung meminta lebih istilahnya gitu ya. Jadilah teman mereka dulu. Begitu saran dari Mbak Amel. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Bu Nur Mauli ya. Pertanyaan ini mungkin untuk Mbak Irma ya tentang reward nih. Bagaimana reward jangka pendek itu bisa diberikan juga untuk jangka panjang gitu. Jadi reward jangka pendek dapatkah dijadikan menjadi tujuan jangka panjang agar siswa atau mahasiswa punya motif untuk pencapaian akhir atau goal akhir. Silakan Mbak. Reward ya. Oke, seperti yang saya sudah jelaskan singkat sebelumnya ya. Apakah reward bisa berfungsi dalam membangun motivasi siswa atau mahasiswa? Panjang, gitu ya? Untuk jangka panjang. Jangka panjang ya. Sebetulnya tricky ya kalau untuk jangka panjang, terutama untuk usia-usia anak yang sudah lebih besar ya, SMP, SMA ke atas ya. Sepertinya harapan kita idealnya adalah mereka sudah mulai membangun motivasi itu secara intrinsik. Seperti itu ya. Biasanya reward itu lebih berfungsi ke anak-anak yang usianya lebih muda. Gitu ya. Nah, jadi beberapa hal yang tadi perlu kita perhatikan. Kenapa dia capaiannya tuh hanya jangka pendek? Karena reward itu, jadi ketika kita memberi reward, otak kita itu bekerja ya, menyimpan dia. Jadi kita harus mempertimbangkan bentuk rewardnya apa. Misalnya gini, ketika anak kelas 1 SD dijanjikan kamu akan dikasih stiker, atau katakanlah anak PAUD, kalau dia melakukan sesuatu ekspektasi yang sesuai ekspektasi, dia dapat stiker. Gitu ya, sering ya Bapak Ibu PAUD ya, hafal ya. Lalu meningkat lagi, apakah akan berfungsi sama dengan anak kelas 3 SD si stiker itu? Belum tentu, ekspektasinya akan ikut meningkat gitu ya. Mungkin kelas 3 SD misalnya pizza misalnya seperti itu. Nanti meningkat lagi kelas 5 atau kelas yang lebih tinggi. Mungkin yang lebih tinggi pengennya gadget gitu ya. Jadi hanya dalam jangka pendek gitu ya. Dan biasanya yang harus kita perhatikan adalah ketika kita terlalu sering memberikan reward, lama-lama udah nggak mempan gitu ya. Apalagi kalau rewardnya sama-sama lagi gitu kan, stiker lagi gitu kan, apalagi itu. Anak-anak tuh cara berpikirnya juga akan berkembang ya. Jadi tidak melulu satu reward berfungsi untuk
setiap capaian atau ekspektasi seperti itu gitu ya. Nanti justru bisa jadi menyebabkan atau memicu demotivasi gitu ya. Atau misalnya gini, ketika anak tidak mencapai suatu ekspektasi tertentu, dia nggak dapat sesuatu, misalnya gitu ya. Misalnya gini, kamu nggak melakukan ini, kamu nggak dapat stiker hari ini. Terkesannya nanti seperti punishment, gitu ya. Nah itu bisa berbalik arah, menjadi demotivasi untuk anak itu, gitu. Jadi bukan jadi motivasi lagi, gitu ya, Ibu. Mudah-mudahan menjawab ya, Ibu ya. Harus hati-hati berarti ya, Mbak Irma ya. Ya betul, betul. Jadi Sebetulnya untuk usia yang lebih bukan lebih tua ya, lebih tinggi lah ya, SMP ke atas, harapan kita adalah mereka mulai membangun dan kita mulai mengajak mereka membangun motivasi itu agar datang dari dalam dirinya secara intrinsik seperti itu. Meskipun tidak ada reward. Mudah-mudahan efeknya jangka panjang. Ya seperti itu. Ya, jadi rewardnya harus datang dari diri sendiri gitu. Jadi pencapaian itu kan harus dirayakan. Jadi pencapaian betul, diri sendiri dirayakan oleh atau diri sendiri. Mungkin gitu. rewardnya jangan selalu benda, gitu ya. Rewardnya misalnya yang lebih apa ya, lebih abstrak mungkin gitu ya. Ya, atau bisa juga kadang-kadang ada juga sekolah-sekolah yang ngasih penghargaan untuk prestasi tertentu gitu ya, yang bisa membangun semangat siswa yang mencapai prestasi juga jadi pemicu untuk teman-teman lainnya gitu. Ya, terima kasih Mbak Irma. Ini ada Ya, selanjutnya dari Bu Penny ya. Apakah yang sudah dijelaskan tadi dapat diterapkan di homeschooling? Apakah ada hal yang harus lebih? Silakan Mbak Amel. Apakah yang tadi sudah dibahas itu juga bisa diterapkan di homeschooling katanya Mbak Amel? Oke, terima kasih Ibu Penny ya. Bisa, sangat bisa. Justru kalau di homeschooling itu lebih tantangannya berbeda pasti ya, tapi bisa saya katakan di sini lebih mudah dalam arti karena siswanya hanya satu kalau homeschooling. Oh, tergantung ya, ada juga homeschooling yang siswanya langsung 7 misalnya di kelas atau 4 seperti itu. Tetapi jumlah siswanya lebih sedikit dibanding kalau di dalam kelas besar seperti itu. Nah, kenapa saya bilang itu lebih mudah? Karena pendekatan guru ke siswanya jadi lebih mudah. 7 orang atau 4 orang atau 1 orang dibanding misalnya 30 anak gitu. Jadi untuk guru lebih mudah mencari tahu minat masing-masing anak ini apa sih, cara mereka belajar lebih mudah seperti apa, mereka lebih senang metodenya seperti apa, isu apa yang terjadi di rumah sehingga bisa kita rangkul dengan cara yang pas untuk anak-anak seperti itu. Jadi sangat bisa dilakukan pada siswa homeschooling. Mungkin untuk lebih jelasnya lagi, Bu, Ibu bisa silahkan tonton YouTube yang sebelumnya ya, yang seri mengajar dengan hati yang sebelumnya, karena itu sifatnya lebih personal ke anaknya, cara merangkul siswa seperti itu. Di situ mudah-mudahan bisa lebih menjawab lagi, lebih mendalam lagi. Seperti itu. Terima kasih Mbak Amel. Sekarang kita ke yang bertanya langsung ya. Ada yang sudah mengangkat tangannya nih. Dari Jerman jauh-jauh ini mengikuti acara ini. Silakan, My Jess. Halo Amel, halo Ibu Irma. Saya mau bertanya, sebelumnya terima kasih, ini sangat relevan buat saya sendiri ya di sini. Pertanyaannya seperti ini Mbak Amel, bagaimana cara memberi pendekatan, tadi Mbak Amel kan sharing, tapi mungkin juga Ibu Irma bisa menjawab pertanyaan saya. Saya kurang ada pengalaman yang langsung mengajar. Saya cuma tahu sewaktu saya mengajar di Sekolah Kuantum Indonesia, which I'm very proud about that. Yeah. Dan sekarang di Jerman, saya hanya mengajar jumlah kelas yang kecil. Jadi sekitar 13, maksimum 20 anak. Jadi pendekatan itu cukup mudah ya untuk kita sebagai guru mata pelajaran ataupun guru kelas. Tapi bagaimana melakukan pendekatan itu tadi yang anak-anak yang demotivasi ke jumlah kelas yang banyak, yang saya pikir di Indonesia bahkan di Jerman sendiri juga kalau di sekolah publik sekitar 25 dan itu sangat besar ya. Saya sendiri mengajar jumlah anaknya itu maksimum 20. Jadi itu sangat oke. Dan kita kan sebagai guru cuman punya waktu yang sangat sedikit. Saya kurang tahu di Indonesia seperti apa. Contohnya saya mengajar bahasa Inggris 45 menit.
Sementara perilaku-perilaku kayak disruptif atau tidak termotivasi, dan ada anak yang sangat heterogenes yang mereka butuh ekstra, bagaimana cara mengcover itu semuanya, Mbak Amel. Oke, terima kasih pertanyaannya, Mbak Mejes. Luar biasa kita ketemu di sini ya. Oke, pertanyaan yang bagus saya rasa mungkin juga guru-guru, teman-teman guru juga merasakan hal yang sama ya terkait ini. Waktu yang terbatas, kita perlu mengambil hati siswa itu seperti apa gitu. Oke, ada beberapa cara mungkin saya tekankan di sini. Yang pertama, waktu 45 menit itu memang lebih baik ada yang kita alokasikan untuk building rapport gitu ya. Meskipun itu singkat, tapi kembali lagi ketika trust siswa sudah terjalin, maka jalannya proses belajar di kelas itu akan lebih mudah karena kita sudah mengambil hati siswa gitu. Jadi dalam waktu 45 menit itu, guru, ini tergantung kebijakan masing-masing sekolah ya, maksudnya apakah materinya ada yang bisa disiasati atau seperti apa, tapi apabila memungkinkan, sangat disarankan untuk mengatur materinya 45 menit ini, misalnya 10 menit untuk bonding, sisanya apakah ada yang bisa dijadikan PR atau dibuat apa ya, pembelajarannya itu lebih komprehensif gitu. Jadi materinya bisa dirangkum seperti itu. Jadi bisa disiasati oleh guru, oke? Nah, di dalam building rapport yang 10 menit itu, apabila siswanya ada 20 atau 30, itu cara tercepat adalah untuk bermain games. Surat rahasia, ini salah satu contohnya ya. Jadi contohnya, silahkan guru di kelas ya, ayo semuanya keluarkan kertas, kemudian tuliskan satu hal yang kalian merasa kalian ingin guru kalian tahu tentang kalian. Pasti itu nanti ceritanya luar biasa, apalagi kalau misalnya kita sudah lumayan sering bertemu dengan siswa-siswa itu ya, maksudnya bukan pertemuan pertama begitu. Kalau pertemuan pertama, ambil hatinya dengan bermain games yang seru dulu, ya, bermain games yang seru dan katakan pada mereka, Miss memang guru bahasa Inggris di sini, tapi yakinlah bahwa Miss sayang sama kalian semua, ya. Jadi Miss ingin kalian semua semangat belajarnya, tapi Miss juga ingin membantu kalau ada hal-hal yang ingin kalian ceritakan ke Miss tentang di rumah, masalah teman, itu silahkan, gitu ya. Dan kemudian itu dilakukan terus-menerus. Suatu hari berikan surat rahasia itu, kegiatan itu. Seperti itu. Nah, kemudian mereka bisa diminta untuk menulis namanya di bawah. Tapi kalau tidak nyaman, tidak usah, tidak apa-apa. Seperti itu. Nah, dari situ, dari kemudian Miss-nya bisa katakan, oke, terima kasih telah mengumpulkan ini ke Miss, terima kasih atas kepercayaannya, silahkan kalau misalnya ada yang mau bicara sama Miss langsung. Gitu. Itu kan bisa di koridor, ketika pulang sekolah, seperti itu ya, dicari waktunya. Itu cara tercepat untuk bonding, Miss, kalau menurut saya seperti itu ya. Dari situ, nanti akan lihat, pasti pembelajaran di kelas pun jadi lebih efektif, gitu. Seperti itu, anak-anak yang disruptif tadi, karena ketika mereka diberikan wadah panggung untuk berbicara, mereka sudah merasa dilihat, guru sudah masuk ke dunia mereka, maka mereka akan masuk ke dunia guru juga. Seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Ya, benar banget Mbak Amel. Jadi anak-anak yang relevan juga ya, biasanya mereka malu untuk bicara, so sangat bagus. Terima kasih Mbak Amel. Sama-sama, terima kasih pertanyaannya. Pertanyaannya, di sana malam mungkin ya? Pagi Bu, pagi. Pagi. Ini ada satu lagi pertanyaan nih dari Bu Nanda ya, tentang ini. Saya pernah punya pengalaman mengajar di kelas yang muridnya heterogen, seperti yang tadi juga sudah disinggung. Malah ada anak ABK di kelas, ada juga yang sangat cerdas. Ya, bentar. Tetapi karena saya mungkin kurang bisa menyajikan kelas yang menyenangkan, sehingga anak-anak cerdas menurun semangat belajarnya di kelas. Nah, bagaimana ini? Ke Mbak Irma aja, Mbak Irma. Oke, saya coba jawab ya, Ibu. Gimana nih kalau di kelas ada anaknya yang berkebutuhan khusus ya? Tadi sempat kita singgung juga ya, ada beberapa penyebab juga yang bisa menurunkan motivasi anak gitu ya. Kalau mereka punya disebutnya anomali ya, gangguan, memang mungkin tidak diinginkan ya gitu ya. Mereka juga nggak mau gitu ya. Nah, mungkin salah satu tipsnya adalah karena kan kalau kelasnya besar, kita pasti berpikirnya untuk anak-anak yang sudah ajak biasanya seperti itu
ya. Jadi fokus kita lebih ke anak-anak yang udah tenang, udah bisa mandiri, udah kalem, antusias gitu ya, dan cenderung mengesampingkan anak-anak yang ada masalah lah, katakan seperti itu ya, mengalami demotivasi karena ada gangguan ya, ada kebutuhan khusus gitu ya. Nah, baiknya tidak seperti itu ya, kita usahakan semaksimal mungkin luangkan waktu untuk anak tersebut gitu ya. Jadi jangan, kata orang Sunda, jangan diantep gitu ya Bu ya. Tetap perhatikan, justru perhatian kita ada kalanya lebih ke dia gitu ya. Tapi jangan juga mengesampingkan anak-anak yang sudah apa ya, sudah gampang diatur, katakanlah seperti itu ya. Cuma untuk anak-anak yang sudah punya motivasi dari dalam dirinya, itu jauh lebih mudah dibanding anak yang berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, kalau memang kesulitan karena kelasnya besar sekali, kalau saya boleh kasih saran, mungkin ada baiknya bicara dengan kepala sekolah atau supervisor gitu ya, atau dengan orang tua siswa. Kadang-kadang ada sekolah-sekolah yang membolehkan atau mempunyai aturan boleh kok bawa shadow teacher atau guru bantu untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus, seperti itu ya. Mudah-mudahan menjawab ya Ibu ya. Nah, ini yang apa namanya, yang justru yang tidak termotivasi itu anak-anak yang pintar. Nah, ini menurut tadi kalau yang Bunda dengar sih dari penjelasannya Mbak Amel, justru kita kasih tantangan gitu ya, yang pintar itu, sehingga motivasinya tetap ada gitu ya. Misalnya diminta untuk, ayo kamu browsing lagi, sehingga kamu nanti bisa share ke teman-temannya. Mungkin salah satunya seperti itu. Sebetulnya ada yang angkat tangan lagi, tapi waktunya sudah habis. Ini barangkali nanti bisa setelah ditutup ya. Aduh, ini memang topik yang sangat menarik dan bisa lama ini mendiskusikan hal seperti ini gitu ya. Karena tidak saja terjadi di tingkat dasar ya, di perguruan tinggi juga sama, sulit sekali untuk memotivasi, dan tetap kita harus sebagai pendidik, sebagai dosen, tetap juga harus mengevaluasi diri, merefleksi diri, ada apa sehingga motivasi itu tidak ada gitu dalam diri mahasiswa. Mbak Amel dan Mbak Irma, terima kasih sekali ya. Sekarang tiba waktunya kita untuk memilih pemenang nih. Gimana? Ada buku ya tadi yang akan diberikan kepada pemenang di hari ini. Tapi gimana ya cara memilih pemenangnya? Mungkin bisa dipilih siapa penanya terbaik atau siapa penanya pertama gitu. Mungkin penanya pertama kali Bunda ya, karena paling bersemangat, tidak sabar nih untuk bertanya seperti itu. Siapa ya yang tadi penanya pertama itu ya? Pertama. Tadi ada tuh yang dari Ibu yang dari Riau tadi, siapa ya? Ibu Nur ya? Kalau nggak salah. Kalau di Ibu Ainul, Ibu. Ibu Ainul dari Riau. Kasih buat Mun ya. Dapat buku kuantum ya, kuantum. Alhamdulillah, terima kasih. Selamat Bu. Terima kasih Mbak Amel. Terima kasih Mbak Irma juga. Semoga bermanfaat ya Bu. Sangat bermanfaat, insya Allah. Insya Allah ya. Ini ada hubungannya dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Amel tuh yang dan Mbak Irma tentang apa manfaatnya bagiku. Itu adalah salah satu yang didiskusikan, salah satu hal yang didiskusikan di dalam quantum teaching and quantum learning sebetulnya ya. Jadi mereka tuh, siswa itu harus tahu apa sih manfaatnya buatku ketika aku belajar matematika, apa manfaatnya buatku ketika aku belajar fisika, begitu ya. Selamat ya Bu Ainun. Terima kasih Bu. Bapak Ibu, dengan demikian berakhir acara webinar kita di sore hari ini ya. Saya akan sedikit membaca apa yang disampaikan oleh Pak Dirjen GTK pada saat kemarin itu Hari Guru Nasional ya. Beliau kan ada yang melihat nggak Pak Dirjen menyanyi di panggung bersama Niji yang lagu Laskar Pelangi ya. Jadi beliau mengatakan bahwa Laskar Pelangi adalah kisah guru yang penuh perjuangan dalam keterbatasan dan kesederhanaan. Guru yang percaya pada keunikan masing-masing muridnya. Dengan sentuhan penuh kasih dan hati yang tulus,
Ia kuatkan semangat dan kemauan muridnya untuk terus belajar dan berani bermimpi. Jadi kedekatan kita dengan murid, motivasi yang kita berikan, yang kita tularkan kepada mereka akan berdampak sangat positif. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu kreatif yang sudah bergabung di sore hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kepada Mbak Irma dan kepada Mbak Amel juga terima kasih, jangan bosan untuk mengisi kelas kreatif ya Mbak Amel dan Mbak Irma. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih.